Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 pembelajaran mesin yang beranggotakan Alem Ardani, Cornel Selain, Fikri Dwi Alfian, Sifa Alwan Aulia, dan Muhammad Jidan Wirawan, dan saya sendiri Hana Septiani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai modul praktik 2 pembelajaran mesin mengenai linear model for regression. Kami akan menjelaskan bagaimana itu simple linear regression, polynomial basis function, Gaussian basis function, sigmoid basis function, Fourier basis function, dan yang terakhir yaitu regularization. Baik, saya akan menjelaskan tentang polinomial basis function. Apa itu polinomial? Polinomial adalah suatu fungsi matematika yang mana pada fungsi tersebut terdiri dari satu atau lebih suku yang memiliki pangkat bilangan bulat non negatif dan dikalikan dengan koefisien yang sesuai. Saya akan membagikan contoh polinomial sederhana yaitu fx sama dengan 3x kuadrat plus 2x plus 1. Polinomial sering digunakan dalam analisis data dan regresi untuk memodelkan hubungan antara dua atau lebih variabel. Regresi polinomial adalah metode regresi yang menggunakan polinomial sebagai fungsi model untuk memprediksi nilai-nilai variabel dependen dan variabel independen. Regresi polinomial ini memiliki kelebihan yaitu kemampuan untuk menangkap hubungan nonlinear antara variabel yang dapat digunakan untuk memodelkan data yang tidak memenuhi asumsi model regresi linear sederhana. Baik, berikut ini adalah pemrogramannya. Yang pertama yaitu kita mengimport dari sklearn itu polynomial features. Oke, selanjutnya kita membuat array X yaitu berisi nilai 2, 3, 4 menggunakan fungsi numpy. Kemudian mendefinisikan objek poly yaitu kelas polynomial features dengan parameter sebesar 3. Kemudian include bias sama dengan false. Terus poly.fit transform itu untuk memanggil metode fit transform untuk menghasilkan fitur polinomial pada array X yaitu yang tadi isinya 2, 3, 4. Namun sebelumnya program melakukan slicing pada array X tadi dengan mengubah dimensinya menjadi n samples dan n features menggunakan none. Array X ini memiliki 3 elemen tadi sehingga dimensinya menjadi 3,1. Kemudian output ini menghasilkan array. Lanjut, program selanjutnya yaitu from sklearn pipeline import make pipeline. Pipeline itu dari library scikit-learn untuk membuat sebuah pipeline model yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu polynomial features menggunakan linear regression. Jadi pipeline ini dari modul make pipeline dari modul pipeline dan yang digunakan untuk membuat sebuah pipeline model yang terdiri dari beberapa tahapan. Kemudian from sklearn linear model import linear regression yaitu pada model scikit-learn kita terdapat modul linear model, kemudian dalamnya terdapat linear regression.
Kemudian polymodel itu make pipeline polynomial features dengan degree 7. Kemudian pelatihan model regresi ini menggunakan linear regression dan disimpan dalam polymodel. Polynomial features di sini digunakan untuk menghasilkan fitur polinomial pada dataset yang diberikan. Kemudian model regresi linear dilatih menggunakan fitur-fitur polinomial tersebut. Kemudian dengan menggunakan polymodel yang sudah terintegrasi, kita dapat melakukan prediksi pada data baru secara langsung tanpa perlu mengulangi proses pembuatan fitur polinomial. Selanjutnya, RNG sama dengan np.random state 1x sama dengan 10 kali RNG.ran 50, y sama dengan np.sinx tambah 0,1 kali RNG ran 50. Polymodel.fit x np new axis, y dan y fit sama dengan polymodel predict x fit dan np new axis. Kemudian plt scatter xy dan plt.plot xfit.get fit. Jadi program tersebut merupakan implementasi regresi polinomial dengan menggunakan library scikit-learn dan matplotlib untuk visualisasinya. Jadi pada RNG itu menggunakan sebuah objek random state dari NumPy, kemudian disimpan dalam RNG. Kemudian variabel x yaitu menghasilkan array x yang terdiri dari 50 bilangan acak dengan nilai maksimum sebesar 10. Kemudian yaitu pada array y menghasilkan 50 nilai sinus terhadap dari setiap elemen dalam array x. Kemudian ditambah dengan bilangan acak yang dihasilkan objek RNG dengan faktor pengali 0,1. Kemudian polymodel.fit itu melatih model regresi polinomial dengan menggunakan dataset x dan y. Kemudian polymodel di sini merupakan objek pipeline. Terus y.fit itu merupakan memprediksi nilai y untuk data baru xfit menggunakan pipeline model polymodel yang kita sudah latih sebelumnya. Kemudian xfit itu merupakan array yang terdiri dari 100 nilai acak dari 0 dan 100 yang digunakan sebagai data uji. Kemudian plt.scatter itu untuk menampilkan scatter plot dari data x dan y tadi. Kemudian plt.plot xfit.fit itu untuk menampilkan plot hasil prediksi model untuk data uji xfit. Kemudian dapat dilihat pada grafik tersebut itu merupakan grafik polinomial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, dalam simple linear regression ini kita mendownload library matplotlib inline yang berisi matplotlib.pyplot, terus import seaborn as SNS dan import numpy as np. Nah, kita akan memulai dengan regresi linear dengan persamaan y sama dengan ax plus b. Jika diketahui nilai slope sebesar 2 dan intercept min 5 sehingga diperoleh hasil seperti di bawah ini. Nah, ini didapat dari hasil output tersebut sebuah scatter plot yang menampilkan data x dan y. Scatter plot ini dipresentasikan oleh sebuah titik yang ditempatkan pada koordinat yang sesuai dengan nilai dari kedua variabel tersebut. Pada kode tersebut, data x dan data y dibuat dengan menggunakan library NumPy. Nilai x dihasilkan dari sebuah distribusi acak dengan seed 1 dan rentang nilai antara 0 dan 10. Sedangkan nilai y dihasilkan dengan rumus y sama dengan 2x min 5 plus noise.
di mana noise ini dihasilkan dari sebuah distribusi normal dengan mean 0 dan standar deviasi 1. Scatter plot ini kemudian dibuat dengan menggunakan LT.scatter dari library matplotlib. Pada scatter plot tersebut, sumbu X menampilkan nilai dari variabel X dan sumbu Y menampilkan nilai dari variabel Y. Setiap data ini direpresentasikan oleh titik dengan warna dan ukuran yang sama. Scatter plot ini dapat memberikan gambaran visual tentang hubungan antara X dan Y. Jika titik-titik terdistribusi merata di seluruh bidang, maka tidak terdapat hubungan yang jelas antara dua variabel. Namun jika titik-titik terkumpul di sekitar garis lurus, maka hal ini dapat menunjukkan adanya hubungan linear antara kedua variabel. Yang selanjutnya ini menggunakan sebuah library berupa scikit-learn linear regression. Nah, dari hasil output dari kode ini adalah sebuah scatter plot dan sebuah garis lurus yang mempresentasikan hasil dari regresi linear sederhana. Pada kode tersebut, data X dan data Y merupakan data numerik yang dibuat dengan menggunakan library NumPy. Kemudian, sebuah objek model linear regression dari library scikit-learn dibuat. Nah, model ini akan digunakan untuk melakukan regresi linear sederhana antara X dan Y. Selanjutnya, model ini menggunakan data X dan Y yang telah dibuat sebelumnya. Fungsi model fit ini digunakan untuk melatih model dengan data tersebut. Setelah model ini dilatih, sebuah array X fit yang berisi 1000 nilai antara 0 dan 10 dihasilkan dengan menggunakan fungsi np.linspace. Array ini akan digunakan untuk membuat garis lurus yang mempresentasikan hasil dari regresi linear sederhana. Selanjutnya, array fit dihasilkan dengan menggunakan fungsi model predict. Array ini akan berisi nilai prediksi dari model untuk setiap nilai pada array X fit. Setelah itu, sebuah scatter plot dibuat dengan menggunakan fungsi plt.scatter. Pada scatter plot ini, setiap data dipresentasikan oleh sebuah titik dan warna ukuran yang sama. Selain itu, sebuah garis lurus juga dibuat dengan menggunakan fungsi plt.plot. Garis lurus ini mempresentasikan hasil dari regresi linear sederhana antara X dan Y. Jika garis lurus tersebut naik ke arah kanan, maka hal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara kedua variabel. Sebaliknya, jika garis lurus tersebut menurun ke arah kanan, maka hal ini menunjukkan negatif antara kedua variabel. Jika lurus horizontal, maka hal ini menunjukkan tidak ada hubungan antara kedua variabel. Selanjutnya yaitu menggunakan parameter coef underscore dan intercept agar mendapatkan hasil yang mendekati input data. Nah, berikut codingannya. Didapat hasil output dari kode tersebut adalah nilai slope dan intercept dari model regresi linear sederhana yang telah dilatih sebelumnya. Nilai slope ini menunjukkan seberapa besar perubahan pada variabel independen Y yang diakibatkan oleh perubahan satu satuan pada variabel independen X. Nilai intercept pada sisi lain menunjukkan nilai dari Y ketika X sama dengan 0. Pada kode tersebut, nilai slope dan intercept dicetak ke layar dengan menggunakan fungsi print model.coef underscore dan model intercept underscore. Nah, kedua nilai tersebut dapat memberikan informasi tentang hubungan antara variabel independen dan dependen pada model regresi linear sederhana. Didapat model slope di sini adalah 2,02720 sekian dan model interceptnya adalah min 4,99857 sekian. Selanjutnya kita menggunakan NumPy matrix multiplication operator dengan persamaan multidimensional linear model, yaitu Y sama dengan A0 ditambah A1X1 ditambah A2X ditambah sekian.
Nah, berikut codingannya. Nah, didapat hasil output dari kode tersebut adalah nilai intercept dan koefisien dari model regresi linear berganda yang telah dilatih sebelumnya. Pada kode ini, sebuah array berukuran 100 dikali 3 dihasilkan dengan menggunakan library NumPy. Array ini merupakan data input untuk model regresi linear berganda. Kemudian, sebuah array juga dihasilkan dengan menggunakan library NumPy. Array ini mempresentasikan nilai target untuk setiap baris pada array X. Pada baris ketiga dari kode tersebut, model regresi linear berganda dilatih dengan menggunakan data input dan nilai target tersebut. Nah, setelah model ini dilatih, nilai intercept dan koefisien dari model tersebut dicetak ke layar menggunakan fungsi print. Nilai intercept menunjukkan nilai dari Y jika semua variabel independen bernilai 0. Sedangkan koefisien menunjukkan seberapa besar perubahan pada variabel dependen yang diakibatkan oleh perubahan satu satuan pada variabel independen yang terkait. Sementara variabel independen lainnya dianggap tetap. Nah, dalam kode tersebut didapat model pada kode tersebut, nilai koefisien yang dicetak adalah nilai koefisien untuk setiap variabel independen pada model regresi linear. Dan didapat nilai koefisiennya adalah 0,500000033. Dan ini 1,5 min 2 dan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini saya akan menjelaskan bagian Gaussian basis function. Yang pertama kali kita harus lakukan adalah mengimport library. Pada library yang kita gunakan adalah import matplotlib pyplot. Ini untuk menjalankan sebuah codingan yang berupa grafik gitu. Lalu untuk import seaborn ini untuk mengeluarkan output visualisasi itu. Nah, seperti yang di bawah ini. Lalu untuk import numpy ini untuk menjalankan sebuah pemrograman yang bersifat matematika. Lalu yang terakhir ini ada square pipeline. Nah, agar data Gaussian ini bisa berjalan, kita harus menjalankan program yang sebelumnya kita pakai pada subbab yang simple linear regresi ini, karena kita butuhin X dan Y nya. Lalu selanjutnya model field ini kita butuh juga, jadi kita harus ngejalanin codingan yang sebelumnya pada subbab sebelumnya juga. Nah, kalau dua ini sudah dijalankan, maka kita bisa langsung ke bagian Gaussian basis function ini. Yang pertama, kita jangan lupa import ini ya, import base estimator transformer mixin ini. Lalu di sini ketik class Gaussian fitur base estimator transform mixin. Lalu di sini bisa def init ini untuk tentukan lebarnya. Lalu di sini kita bisa coding yang basis ini seperti ini. Lalu bagian fitnya juga self center and line space. Nah, yang xmin dan xmax yang tadi, nah yang ada di sini. Lalu seperti ini rumusnya. Lalu untuk dash transform juga seperti ini. X and P new axis self center self width, aksisnya 1. Nah, kalau ini udah, lalu kita ke bawahnya Gauss model. Nah, rumus Gaussnya ini dimasukin di sini. Make
speed line, Gaussian fiturnya 20, linear regresi. Nah, Gauss model fit. Nah, seperti ini. Lalu Y-fit ini. Kalau kita udah masukin codingnya, jangan lupa untuk PLT scatter XY, terus PLT plot XSpeed Y-fit, dan PLT Xlim-nya 0/10 untuk ukurannya 0/10. Nah, ini gunanya untuk biar visualisasi plotnya keluar. Nah, maka outputnya akan seperti ini bentuknya. Yap, selanjutnya bisa ke bagian selanjutnya, subbab selanjutnya, yaitu sigmoid basis function. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan forward basis function. Jadi forward basis function adalah kumpulan fungsi matematika yang digunakan untuk mempresentasikan sinyal sebagai kombinasi linear dari fungsi-fungsi sinus dan kosinus dengan frekuensi amplitude tertentu. Basis fungsi Fourier memiliki sifat ortogonal sehingga memudahkan untuk melakukan analisis frekuensi, memperoleh komponen frekuensi yang membentuk suatu sinyal. Basis fungsi Fourier juga dikenal sebagai transformasi Fourier dan sering digunakan di berbagai aplikasi seperti pemrosesan sinyal, komunikasi, dan pengolahan gambar. Yang pertama, selanjutnya kita akan membahas tentang code yang sudah kita buat. Pertama di sini kita import numpy smp dan import matplotlib pplot ASPLT. Di sini kita gunakan agar mensupport codingan yang kita buat dan membuat plot dalam codingan ini. Dalam codingan yang pertama yaitu splitting frekuensi 100, di situ adalah mengatur frekuensi sampling menjadi 100 Hz dan selanjutnya dan sampling interval yaitu untuk menghitung interval sampling yang sesuai. Selanjutnya di sini ada beginning time dan end time. Di situ dimulai diatur waktunya dari 0 ke 10. Kemudian kita menentukan frekuensi yang di sini ada signal 1 frekuensi yaitu 4 Hz, kemudian signal 2 frekuensi yaitu 7 Hz. Untuk kedua sinyal tersebut menggunakan fungsi sinusoidal. Akhirnya kode ini membuat figur yang terdiri atas 4 subplot yaitu dalam kurung 4,1. Kemudian menggunakan PLT subplot adjust skip sama dengan 1. Kemudian kode ini menggambarkan dua sinyal pada subplot pertama dan kedua menggunakan eksis 0 dan menggunakan eksis 1. Subplot ketiga menampilkan gabungan kedua sinyal tersebut dan yang subplot terakhir menampilkan spektrum frekuensi dari gabungan sinyal. Baik untuk kode yang di bawah yaitu eksis set title, kode ini berfungsi untuk plot sinyal sinusoidal dengan pada subplot yang pertama. Eksis 0 set title sine wave with a frequency of 4 Hz digunakan untuk memberikan judul subplot. Jadi menjelaskan bahwa sinyal yang diplotkan memiliki frekuensi 4 Hz. Kemudian yang di bawah ada eksis 0 plot time amplitude 1 digunakan untuk menggambarkan plot sinyal yaitu variable time dan amplitude. Variable time dan amplitude. Mengandung waktu dan nilai amplitude dari sinyal sinusoidal yang telah dihitung sebelumnya. Selanjutnya yang di bawah adalah eksis set x label time digunakan untuk memberikan label pada sumbu x dari subplot pertama menjadi time.
Selanjutnya ada axis 0 set Y label amplitude digunakan untuk memberikan label pada sumbu Y dari subplot pertama sebagai amplitude. Dan kode yang kedua axis 1 title yaitu menjelaskan bahwa sinyal diplotkan memiliki frekuensi yaitu 7. Dan axis plot time amplitude digunakan untuk menggambarkan plot ada dua variabel yaitu time dan amplitude yang mengandung waktu dan nilai amplitude pada sinyal sesuai dari yang telah dihitung sebelumnya. Kemudian axis 1 x label time digunakan untuk memberikan label pada sumbu x yaitu time. Selanjutnya xy label amplitude untuk memberikan label pada sumbu y dari subplot kedua sebagai amplitude. Kemudian amplitude sama dengan amplitude 1 plus amplitude 2 digunakan menjumlahkan dua sinyal menjadi satu sinyal dan hasilnya disimpan pada variabel amplitude. Kemudian sinyal yang dihasilkan diplotkan pada subplot ketiga. Selanjutnya kita masuk ke subplot ketiga yaitu axis 2. Axis 2 ada menerangkan bahwa digunakan sinyal gabungan pada dua plot dengan frekuensi yang berbeda. Selanjutnya axis 2 plot time amplitude digunakan untuk menggambarkan plot menjadi akan ada dua variabel yaitu variabel time dan amplitude. Kemudian x label digunakan untuk memberikan label pada sumbu x subplot menjadi time. Kemudian xy label amplitude digunakan memberikan label pada sumbu y yaitu amplitude. Kemudian kode yang Fourier transform ini berfungsi untuk melakukan transformasi Fourier terhadap sinyal gabungan dan membuat plot spektrum frekuensi pada subplot keempat. Pertama, Fourier transform sama dengan NP FFT amplitude garis miring len amplitude digunakan untuk menghitung transformasi Fourier dalam sinyal gabungan. Hasilnya disimpan dalam variabel Fourier transform. Kemudian variabel transform sama dengan Fourier transform dalam kurung rank in len amplitude 2 digunakan untuk membuang nilai frekuensi negatif pada transform Fourier. Yang selanjutnya ada TP count len amplitude digunakan untuk menghitung jumlah data pada sinyal gabungan. Selanjutnya ada value sama dengan NP range in TP count garis miring 2 digunakan untuk membuat array nilai dari 0 sampai setengah jumlah data pada sinyal gabungan. Kemudian ada time period sama dengan TP count. Kemudian sampling frekuensi digunakan untuk menghitung periode waktu pada sinyal gabungan. Selanjutnya ada frekuensi value time period digunakan untuk menghitung nilai frekuensi dari sinyal gabungan. Selanjutnya nilai frekuensi dan amplitudo dari transformasi Fourier digunakan untuk plot spektrum frekuensi pada plot keempat. Nah, di sini plot keempat axis subtitle yaitu judul yang representasi komponen frekuensi dari sinyal gabungan. Kemudian axis 3 plot frekuensi ABS Fourier transform digunakan untuk menggambarkan plot spektrum frekuensi variabel frekuensi Fourier transform mengandung nilai frekuensi dan amplitudo dari transformasi Fourier sinyal gabungan. Selanjutnya ada set x label time digunakan untuk mengubah sumbu x digunakan untuk memberikan label pada sumbu x pada subplot keempat sebagai time. Kemudian set y label amplitude digunakan untuk memberikan label pada sumbu y pada subplot keempat sebagai amplitude. Yang terakhir adalah PLT show untuk menampilkan seluruh subplot yang digunakan yang diprogram dan akan menampilkan gambar. Baik seperti ini adalah gambarnya yang di atas adalah dalam frekuensi 4 Hz, kemudian ada 7 Hz, kemudian ada
gabungan dengan frekuensi yang kemudian dengan kemudian ada komponen frekuensi, forward time transform driven dan komponen frekuensi. Pada plot pertama dilihat gelombang sinus dengan frekuensi 4 Hz dan representasi dominan waktu untuk gelombang sinusnya. Dan plot kedua menunjukkan gelombang sinus dengan frekuensi 7 Hz representasi dominan waktu dengan gelombang sinusnya. Dan plot ketiga menunjukkan hasil penambahan dari kedua gelombang sinus dengan frekuensi berbeda dan representasi waktu dominan yang menunjukkan jumlah gelombang sinusnya. Dan plot yang terakhir, plot keempat menunjukkan representasi dominan frekuensi dari hasil penjumlahan menunjukkan bahwa sinyal gabungan terdiri dari dua komponen yaitu frekuensi 4 Hz dan 7 Hz. Baiklah, selanjutnya akan lanjutkan oleh saya. Saya di sini akan bahas tentang subbab regularization. Yang pertama-tama implementasi. Codingan ini adalah implementasi dari Gaussian basis function untuk regresi linear menggunakan libraries sklearn. Gaussian basis function adalah teknik untuk memproyeksikan data ke dalam dimensi yang lebih tinggi dengan menggunakan fungsi Gaussian sebagai basis. Proyeksi tersebut dapat digunakan sebagai fitur dalam model regresi linear. Di sini tahap pertama yang dilakukan adalah yaitu kita melakukan import library yang dibutuhkan, yaitu seperti matplotlib dan seaborn untuk visualisasi data. Dan kita akan di sini kita mengimport juga NumPy dan ada beberapa kelas dari scikit-learn yaitu pipeline, base estimator, transformer mixin, dan linear regression. Lalu pada codingan selanjutnya terdapat pembuatan kelas Gaussian features yang merupakan turunan dari kelas base estimator dan transformer mixin kelas. Kelas ini digunakan untuk membuat fitur basis Gaussian dengan spasi seragam untuk input satu dimensi. Kelas Gaussian feature memiliki dua parameter pada konstruktornya yaitu n dan width factor. Parameter n digunakan untuk menentukan jumlah pusat Gaussian yang akan kita buat, sedangkan width factor digunakan untuk mengatur kelebaran dari Gaussian. Dan juga di sini ada codingan kelas Gaussian features yang memiliki 3 metode, yaitu yang pertama yaitu Gauss basis. Gauss basis berfungsi untuk menghitung basis Gaussian dengan menggunakan argumen x, y, atau width. Dan selanjutnya di sini ada juga fit ya. Di sini fungsi fit itu membuat n menjadi pusat Gaussian yang tersebar di sepanjang rentang data input dan menghitung lebar Gaussian dengan menggunakan width factor. Metode ini mengembalikan instance dari Gaussian features. Dan yang terakhir ada transform. Di sini fungsi transform adalah yaitu mengembalikan array NumPy yang berisi basis Gaussian. Dan di sini lalu kita selanjutnya melanjutkannya menggunakan kelas MakePipeline dari sklearn untuk menggabungkan objek Gaussian features dan objek linear regression menjadi sebuah pipeline. Selanjutnya di sini juga digunakan objek random step dari NumPy untuk menghasilkan bilangan acak dan membuat array X dengan 50 sampel bilangan acak dalam rentang 0 sampai 10. Array Y yang dihasilkan dengan rumus linear Y sama dengan 2x min 5 plus noise, di mana noise adalah bilangan acak. Lalu ada objek linear regression. Dari sklearn kemudian digunakan untuk melakukan fitting model linear pada data X dan Y.
Dan di yang terakhir ada digunakan array dengan 1000 titik dalam rentang 0 sampai 10 untuk memprediksi nilai Y fit menggunakan model yang sudah di fit sebelumnya. Lanjut kita lanjutkan pada codingan selanjutnya. Di codingan ini kita menggunakan make pipeline dari scalar pipeline untuk membuat pipeline dari dua proses, yaitu transformasi fitur menggunakan Gaussian fitur dan regresi linear menggunakan linear regression. Pipeline ini digunakan untuk melatih model data kita, data X dan Y. Setelah model itu dilatih, kita menggunakan XSpeed untuk membuat prediksi pada rentang data yang lebih luas. Kemudian kita memvisualisasikan data dan garis hasil prediksi pada rentang yang lebih lebar menggunakan scatter dan plot dari library matplotlib pyplot. Kita juga melakukan pengaturan pada batas sumbu X dan Y menggunakan Xlim dan Ylim. Dari visualisasi yang dihasilkan dapat dilihat bahwa garis hasil prediksi model memenuhi data dengan baik. Ini menunjukkan bahwa pipeline yang kita gunakan berhasil dalam melakukan transformasi fitur dan menghasilkan model yang cukup akurat untuk dataset ini. Lalu codingan selanjutnya di sini kita menggunakan fungsi basis plot yang digunakan untuk memvisualisasikan hasil dari penggunaan pipeline model yang terdiri dari Gaussian features dan linear regression. Fungsi basis plot menerima input berupa model yang telah dilatih dengan data. Dan judul untuk subplot pertama. Selanjutnya, model akan di-feed dengan data dan hasilnya akan ditampilkan pada subplot pertama berupa scatter plot data asli dan plot hasil prediksi dan model pada subplot. Kedua, akan ditampilkan plot koefisien dari basis lokal yang telah digunakan dalam Gaussian fitur. Lalu selanjutnya adalah codingan terakhir. Di sini kita menggunakan sebuah pipeline model dibuat dengan menggunakan Gaussian features dengan jumlah basis sebanyak 30 dan linear regression sebagai estimator. Kemudian fungsi basis plot dipanggil dengan mengirimkan model sebagai input sehingga hasil visualisasi dari model tersebut ditampilkan. Oke, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.